Jungle. 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉 Pengertian model pembelajaran STAD atau Student Team Achievement Division menurut Huda pada tahun 2015 yang dikutip dalam bukunya halaman 201, model pembelajaran STAD adalah salah satu strategi pembelajaran kooperatif yang dilakukan dengan cara membagi peserta didik dalam beberapa kelompok kecil dengan kemampuan akademik yang berbeda-beda agar saling bekerja sama untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran. Langkah-langkah model pembelajaran STAD. Yang pertama, menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai selama pembelajaran. Langkah kedua, menyajikan informasi. Kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bacaan. Langkah ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Kegiatan yang dilakukan oleh guru antara lain menjelaskan kepada siswa bagaimana cara membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Langkah keempat, membimbing kelompok dalam bekerja dan belajar. Kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah membimbing kelompok-kelompok belajar yang telah terbentuk pada saat mereka mengerjakan tugas. Langkah kelima, evaluasi. Kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau meminta kelompok presentasi hasil kerja. Langkah terakhir adalah memberikan penghargaan. Kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah menghargai upaya hasil belajar, baik upaya individu maupun upaya kelompok. Selanjutnya adalah video model pembelajaran STAD. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Jadi silakan ketua kelasnya memimpin doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran, dengarkan dulu namanya ya. Ya, dengarkan namanya. Latifah Nawara, Hadir. Nasya, Hadir, Bu. Jihan Alia, Hadir, Bu. Fikran Asyahib. Hadir, Bu. Ya, jadi semuanya hadir ya. Ya, oke, baik. Kemudian, selanjutnya hari ini anak-anak kita akan belajar mata pelajaran geografi. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita harus memahami pengertian dari sumber daya alam. Kemudian, kalian harus dapat mengidentifikasi jenis-jenis dari sumber daya alam itu. Lalu, mengetahui manfaat dari sumber daya alam. Oke anak-anak? Baik anak-anak, kita masuk pada materi kita hari ini yaitu materi sumber daya alam. Nah anak-anak, ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Tidak. Belum ada yang tahu? Nah, anak-anakku, jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Misalnya apa? Misalnya air, udara, ya tumbuhan, nah seperti itu. Jadi ada beberapa pembagian atau jenis dari sumber daya alam. Ada yang dinamakan sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati, ya betul yang dikatakan. Siapa namanya nak? Fikran. Nah, Fikran. Betul yang dikatakan Fikran. Ada yang sumber daya alam hayati dan ada non hayati.
Sumber daya alam hayati, contohnya seperti apa? Hayati tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuhan. Apalagi? Daging. Hewan. Nah, hewan. Seperti itu anak-anak. Kalau sumber daya alam non hayati, Udara. ya yang tidak hidup seperti udara, Air. tanah. Nah, itu semua berguna dalam kehidupan sehari-hari manusia. Bermanfaat untuk kehidupan kita. Udara untuk kita bernafas, tanah untuk apa? Nah, tempat tinggal kita, tempat bertani. Nah, begitu anak-anak. Nah, baik anak-anak, setelah jenis-jenis sumber daya alam tadi, selanjutnya kita memasuki materi manfaat dan dampak sumber daya alam dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia. Nah, ada banyak sekali manfaat sumber daya alam. Jadi contohnya dalam kehidupan ekonomi, sebagai sumber daya energi dan juga industri. Nah, dalam kehidupan anak-anak, manfaat sumber daya alam itu dia menyediakan udara yang bersih untuk kita. Dia juga menyediakan makanan dan air yang bersih, makanan dan juga tempat tinggal untuk makhluk hidup dan untuk kita. Nah, selanjutnya di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, sumber daya alam menciptakan lapangan kerja dan pendapatan untuk kehidupan manusia, untuk mendukung kehidupan manusia. Mengerti anak-anak? Mengerti. Nah, sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan? Tidak. Oke, kemudian energi. Sumber daya alam juga bisa digunakan sebagai sumber energi. Jadi, dia menyediakan sumber energi seperti menggerakkan berbagai aktivitas manusia atau menggerakkan turbin seperti angin misalnya. Dia bisa digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Air juga seperti itu. Jadi, dia bisa menggerakkan dinamo, kemudian akan mengalirkan listrik yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Mengerti? Mengerti. Oke. Nah, anak-anak, setelah Ibu menjelaskan tadi tentang apa itu sumber daya alam, jenis-jenis sumber daya alam, dan juga manfaat dari sumber daya alam, Ibu ingin kalian berdiskusi lebih dalam mengenai materi-materi yang Ibu paparkan tadi. Kemudian nanti Ibu akan membagi kelompok. Jadi satu kelompok itu beranggotakan 2 orang. Nah, Ibu bagi kelompok dulu ya. Siap? Siap. Nah, oke. Jadi kelompok pertama Jihan bersama dengan Fikran. Kemudian kelompok 2 Nasya bersama Latifah. Oke, jadi silahkan duduk bersama teman kelompoknya. Udah. Ya, anak-anak silahkan atur posisi bangkunya sesuai dengan teman kelompoknya. Nah, ini kelompok 2 geser-geser, kelompok 1 ke sana. Nah, silahkan duduk berhadapan dan kemudian berdiskusi dengan temannya. Jadi Ibu akan membagikan gambar kerjanya ya. Di sini itu berisikan pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Kemudian sebaiknya Ibu akan mengevaluasi hasil kerja kalian, sejauh mana kalian mengetahui atau memahami materi yang Ibu berikan tadi. Ngerti anak-anak? Oke, baik. Silakan kerjakan dan diskusi bersama temannya ya. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Baik anak-anak, bisa? Bisa. Oke, baik. Silahkan mengerjakan. Ada mana ini? Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, jadi silahkan satu orang perwakilan mengumpulkan lembar kerjanya. Saya, Bu. Nah, silahkan maju. Oke anak-anak, karena kalian sudah mengerjakan lembar kerja dengan baik dan berdiskusi dengan temannya, selanjutnya Ibu akan kembali mengevaluasi hasil kerja kalian, sejauh mana pemahaman kalian dari pemberian materi Ibu tadi. Mengerti? Mengerti. Oke, jadi siapa yang bisa menjawab, silakan ajukan tangannya ya. Nah, pertanyaan pertama, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Saya, Bu. Nah, oke, Nasya silakan.
segala sesuatu yang berasal dari alam dan bermanfaat untuk kehidupan manusia. Oke, jadi betul sekali yang dikatakan Nasya, bahwasanya sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan sangat berguna untuk kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi selanjutnya pertanyaan kedua. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan siapa yang tahu contoh-contoh dari sumber daya alam itu sendiri? Ayo, Bu. Baik, Fikran, coba. Seperti hayati, tumbuhan, hewan dan pohon, dan non-hayati, laut, air, tanah, udara, matahari, batu bara, minyak, bumi, dan lain-lain. Ya, jadi itu tadi contoh dari sumber daya alam. Ada yang dikatakan sumber daya alam, Hayati. hayati, dan Non-hayati. Oke. Dari contoh tadi sudah kita ketahui bahwa jenis-jenis sumber daya alam ada non-hayati dan hayati. Jadi dari jawaban kalian tadi, mungkin Ibu sudah dapat menyimpulkan bahwa kalian sudah memahami materi kita pada hari ini. Jadi mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini anak-anak tentang materi dari sumber daya alam. Selanjutnya, untuk tugasnya kalian di rumah, silahkan kerjakan tugas pada halaman 20. Jadi, lembar kerjanya ada di halaman 20. Jangan lupa dikerjakannya di rumah, minggu depan dikumpul. Mengerti? Baiklah anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan. Marilah kita menutup pelajaran kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi